Di tempat paling sunyi di bumi, sesuatu sedang terjadi. Suara gemuruh itu bukan sekedar bongkahan es yang jatuh, tapi tanda bahwa planet ini sedang berubah. Di kutub utara dan selatan, lapisan es yang sudah ribuan tahun bertahan kini mulai menyerah. Pertanyaannya sederhana, tapi mengerikan. Apa yang akan terjadi jika semua es kutub mencair? Menurut National Snow and Ice Data Center atau NSIDC dan NASA Climate Observatory, suhu rata-rata global telah naik sekitar 1,2 derajat Celcius sejak era pra-industri. Tapi di wilayah kutub, peningkatannya 2 kali lipat. Itu berarti kutub utara memanas 2 kali lebih cepat dari seluruh dunia. Setiap tahun, sekitar 150 miliar ton es menghilang dari Greenland dan 250 miliar ton dari Antartika. Ketika es hilang, cahaya matahari yang seharusnya dipantulkan malah diserap laut, membuat bumi semakin panas. Ini yang disebut ice albedo feedback, dan ia mempercepat kehancuran dengan sendirinya. Dan semua ini bermuara pada satu hal, manusia. Pembakaran energi fosil, deforestasi dan konsumsi tanpa batas memicu efek domino. Kita menciptakan dunia yang semakin panas, lalu kebingungan menghadapi konsekuensinya. Ketika es mencair, permukaan laut naik. World Meteorological Organization atau WMO mencatat, sejak tahun 1900, permukaan laut global telah naik lebih dari 20 cm. Dan dalam 100 tahun ke depan, angka itu bisa mencapai 2 meter, cukup untuk menenggelamkan sebagian besar kota pesisir dunia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bahkan memperingatkan, jika tren ini berlanjut, 115 pulau kecil di Indonesia berpotensi hilang di bawah laut pada tahun 2050. Naiknya air laut juga mengubah ekosistem laut. Ikan-ikan berpindah mencari suhu yang lebih dingin, membuat nelayan kehilangan sumber penghidupan. Sementara di pesisir, air asin meresap ke tanah dan mencemari sumur warga. Ini bukan lagi isu global, tapi lokal. Dari pesisir Jakarta hingga pantai Demak, dari tambak ikan di Lampung hingga ladang garam di Madura, semua merasakan dampaknya. Bayangkan, jika seluruh es di kutub mencair, permukaan laut dunia akan naik lebih dari 60 meter. Itu artinya, Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, bahkan sebagian Bali dan Makassar, semuanya akan tenggelam. Lebih dari 600 juta orang di dunia akan kehilangan rumah. Kota-kota besar seperti New York, Shanghai, Bangkok, dan Tokyo akan hilang sebagian. Peta dunia yang kita kenal sekarang takkan sama lagi. Tapi dampak sesungguhnya tak berhenti di situ. Ketika es mencair, lapisan tanah beku atau permafrost ikut mencair. Di dalamnya terkubur karbon dan gas metana dalam jumlah besar, gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat dari CO2. Jika gas ini lepas, suhu bumi bisa meningkat lebih cepat lagi. Kita bukan hanya bicara kenaikan laut, tapi perubahan total ekosistem global. Dari hutan Amazon hingga sawah di Jawa, semua bisa terdampak. Sistem global yang kita banggakan ternyata rapuh. Perjanjian Iklim Paris 2015 yang seharusnya menjaga suhu bumi agar tak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius, kini berada di ambang kegagalan. Emisi karbon dunia justru naik 1,1% pada tahun 2023, menurut International Energy Agency atau IEA. Kesenjangan semakin kentara. Negara maju yang dulu jadi penyumbang emisi terbesar, kini menuntut negara berkembang ikut menahan pertumbuhan. Sementara Indonesia, yang hanya menyumbang sekitar 1,4% emisi global, harus menanggung resiko paling besar. Bagi masyarakat kecil, ini bukan tentang teori sains atau data global. Ini soal rumah yang hilang, sawah yang tenggelam, dan masa depan yang kabur. Ketiga sistem gagal melindungi yang lemah, kesenjangan makin melebar. Mereka yang punya uang pindah ke dataran tinggi, sementara sisanya hanya bisa menatap laut naik 0,5 meter setiap tahun. Tapi belum terlambat.
dunia masih punya pilihan. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, membatasi kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius masih mungkin jika seluruh negara segera beralih ke energi terbarukan, melindungi hutan, dan mengubah pola konsumsi. Gerakan-gerakan kecil seperti ini sudah muncul di banyak daerah, dari pesisir Demak yang menanam 10.000 mangrove, hingga Bali yang mulai beralih ke listrik tenaga surya untuk desa nelayan. Langkah kecil, tapi berarti besar. Tapi perubahan besar juga butuh kesiapan pribadi. Krisis iklim bukan hanya tentang cuaca, tapi tentang ketahanan. Menyiapkan dana darurat, memiliki aset likuid, dan berinvestasi di sektor yang berkelanjutan adalah cara untuk bertahan di masa depan yang tidak pasti. Kita mungkin tak bisa menghentikan pencairan es sepenuhnya, tapi kita bisa memperlambatnya. Kita bisa memilih untuk peduli, beradaptasi, dan menyiapkan diri. Karena bumi ini bukan milik kita saja, tapi juga anak-anak yang belum lahir. Kalau semua es benar-benar mencair, apakah kita siap menghadapi dunia yang berbeda?